Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih atas donasi dari Yayasan Cinta Kasih dan para donatur. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih di saat pandemi sudah berbagi untuk anak-anak difabel kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali ya bertemu kembali di meditasi Soul Reflection malam hari ini secara live dengan saya. Tentu ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu karena biasanya udah beberapa waktu itu dengan meditasi ulangan ya. Nah, kali ini tentunya adalah sesuatu yang spesial banget karena kemarin ya Indonesia sedang merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari bertumbuh bersama. Ini cocokologi ya, nyocok-nyocokin antara moto dari ulang tahun Indonesia yang ke-76 dengan Soul ya. Mari bertumbuh bersama. Ya, ini suatu yang bukan suatu yang kebetulan. Memang saat pandemi ini dibutuhkan kondisi di mana masyarakat Indonesia ini harus dalam kondisi yang tangguh dan tentunya mau bertumbuh ya. Untuk bisa bertumbuh, mereka harus tangguh apalagi menghadapi pandemi saat ini ya. Negara kita sedang sibuk dengan proses pandemi, masyarakat juga sedang berupaya keras. Jadi kenapa harapan Indonesia saat ini adalah warga negara Indonesia ini menjadi warga yang tangguh. Ya, jadi tema hari ini ya saya ambil dari yang sedang digaungkan oleh pemerintah saat ini. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tangguh sehingga bisa bertumbuh dalam era pandemi saat ini. Ya, mungkin kalau masalah healing itu sudah ada beberapa ya, tapi saat ini kalau saya ukur yang tangguh ini baru 40% dari Bapak Ibu yang hadir ya. Nah, yang 60 bagaimana? Nah, ini yang perlu dibenahi dalam proses mempunyai mental yang tangguh agar kita bisa bertumbuh, Indonesia bisa bertumbuh. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri, pesimis ya, tentu tidak akan bertumbuh dengan baik ya. Padahal kita perlu terus untuk bertumbuh ya, itu penting sekali. Proses pertumbuhan akan mengarahkan pada proses peningkatan kesadaran ya manusia untuk dapat menjalani kehidupannya dengan lebih damai. Oke, itu yang akan kita bagikan malam hari ini dan berhubungan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Begitu juga kemarin dengan misteri hoki ya, saya sudah mengumumkan untuk membagikan 8 buku Soul Reflection yang memberikan komentar kalian ingin harapan Indonesia itu merdeka dari apa ya, dan semua bisa di komen di IG saya Bunda Arsaningsih ya di sana ya, dan saya akan membagikan 8 buku ya, karena kemarin 8 angka hoki ya, 17 hoki juga, bulan 8 hoki juga ya. Jadi kenapa saya akan membagikan 8 buku, dan saya lihat sudah beberapa banyak yang komen, tolong ya nanti
ikutan rame sehingga kita tahu harapan apa sih yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia ya, untuk di tahun berikutnya ya, ada perbaikan, ada proses pertumbuhan yang lebih baik untuk Indonesia. Karena apapun yang menjadi pikiran, energi mengikuti pikiran. Apapun yang menjadi harapan Bapak Ibu tentu akan, kalau itu diperkuat, akan mewujud untuk Indonesia ini. Oke, sudah banyak sekali yang bergabung. Mungkin ada beberapa yang baru kali pertama mengikuti meditasi ini. Silahkan ya mengikuti dulu. Seperti biasa, sebelum proses meditasi, saya akan memberikan ya paling tidak penjabarannya terlebih dahulu, dan juga seperti biasa di setiap proses meditasi saya akan memberkati donasi. Nah, berhubungan dengan Hari Kemerdekaan ya, biasanya Soul Community selalu membuat ya ikut berpartisipasi dengan Hari Kemerdekaan ini dengan lomba yang dari Soul Kid, Soul Teenager, Soul dewasa hingga lansia. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan dengan PPKM ini, maka kami berbagi sembako secara gantungan ya, secara gratis bagi mereka yang membutuhkan, ya bebas ambil digantung, karena dalam kondisi pandemi tentu mengurangi ya untuk jaga jarak. Jadi kita gantungan ini kita letakkan di depan kantor Yayasan Cahaya Cinta Kasih, dan hingga hari ini telah dibagikan 500 ya donasi yang setiap hari kita bagikan, dan ini sesuatu yang mengharukan ya, dari reaksi yang kita dapatkan dari masyarakat. Sampai ada yang nanya jam berapa sih digantung ya, tapi ya itulah kami berbagi, membebaskan diri kita ya, mungkin sesuai dengan kelayakan mereka karena jamnya kami acak ya. Dan tentunya proses ini dapat berlangsung karena donasi-donasi dari Bapak Ibu semuanya yang telah berdonasi lewat Soul Action. Ya, ini bagian dari berbagi donasi lewat Soul Action, dan juga donasi yang kami terima untuk bisa menyelenggarakan meditasi online dan pembelajaran di karma reinkarnasi ataupun misteri ya semesta ya, podcast ini juga kami dapatkan dari Bapak Ibu yang telah berdonasi. Tentunya akan berbeda ya, kalau Soul Action akan kita langsung bagikan pada mereka sesuai dengan proses kebutuhan ya, seperti saat ini pandemi. Sedangkan untuk donasi meditasi dan juga pembelajaran tentunya untuk proses peningkatan spiritual Bapak Ibu menjadi lebih baik ya, dengan kita mencerahkan banyak orang ya, maka ya kita pun akan tercerahkan. Nah, untuk itu izinkanlah saya untuk memberkati donasi tersebut, dan saya ingin Bapak Ibu juga turut serta ya untuk mendoakan donasi ini, karena banyak sekali proses di luar sana untuk proses donasi itu tidak dengan diikuti dengan proses pemberkatan atau mendoakan secara energi. Ini akan memperkuat proses donasi Bapak Ibu, karena akan digunakan untuk membersihkan hambatan-hambatan yang menghambat dari proses kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan juga spiritual, sehingga proses donasi ini tentunya akan dapat kembali berlipat ganda, karena banyak juga donasi-donasi yang diselewengkan ya, yang tidak tepat sasaran. Sedangkan kami karena sudah paham dengan hukum proses energi ini, maka kami akan berupaya menyalurkan proses donasi ini tepat sasaran, dan tentunya akan
membuat berdampak hal yang baik pada Bapak Ibu yang sudah berdonasi. Oke, saya mohon untuk hening sejenak. Kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, karena malam hari ini kami dapat berkumpul bersama untuk pemberkatan donasi. Karena banyak yang telah berdonasi pada Yayasan Cahaya Cinta Kasih untuk soul action maupun untuk proses meditasi dan pembelajaran, berbagi pembelajaran atau pencerahan. Biarlah donasi ini membebaskan hambatan, ya, kesehatan pada semua yang telah berdonasi, membebaskan hambatan kesehatan pada semua yang telah berdonasi, hambatan hubungan kepada semua yang telah berdonasi, hambatan kemakmuran pada mereka yang telah berdonasi, dan juga hambatan peningkatan spiritual pada mereka yang berdonasi. Dan biarlah donasi ini kembali berlipat ganda kepada mereka yang telah berdonasi dengan kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih harmonis, kemakmuran yang berlimpah, serta peningkatan spiritual yang lebih tinggi. Terjadilah. Dan biarlah kami dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih dapat menyalurkan proses donasi ini pada proyek-proyek kemanusiaan kami, berbagi soul action dan juga berbagi pencerahan yang dapat membawa kesadaran manusia-manusia mengarah pada kekuatan Tuhan. Terjadilah. Ya, demikianlah pemberkatan donasinya, ya. Ya, ini menurut saya satu bagian sangat penting, ya. Mungkin nanti kita semua bisa belajar kalau kita hendak berdonasi, mempunyai niatan untuk berbagi, jangan lupa ucapkan syukur pada Tuhan dan niatkan untuk apa proses donasi tersebut. Ya, bukan untuk kita mendapatkan sesuatu, ada pamrih, tidak, tapi doakan dengan tulus agar, karena hukumnya pasti dengan proses donasi, dengan memberi kita menerima, asal tidak ada keterikatan. Nanti habis donasi harus begini, harus begitu, tidak. Lepaskan diri dari itu dan berserahlah kepada Tuhan. Bebaskan diri kita, tapi niatkan agar donasi itu tentunya untuk proses pertumbuhan diri kita menjadi lebih baik, ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, dan kita akan kembali pada proses Indonesia tangguh, ya, untuk proses bisa bertumbuh. Dan tidak hanya Indonesia yang perlu tangguh, tapi diri kita secara personal pun harus tangguh. Karena orang yang tangguh, dia akan mampu melewati semua masalah yang datang, ya. Karena di dalam dirinya punya keyakinan yang kuat. Jadi seorang yang tangguh butuh keyakinan yang kuat. Untuk apa? Untuk menjalani proses hidup, bahwa semua proses hidup harus dijalani. Tidak bisa kita lari, menghindar, ya, menjadi ketakutan, cemas berlebih, tidak bisa. Tapi semua harus dapat dihadapi dengan damai. Nah, bagaimana kita bisa yakin dan percaya bahwa kita mampu menjadi pribadi yang tangguh dan mampu melewati semuanya? Salah satu yang menjadi kunci adalah proses keberserahan kita kepada Tuhan. Ya, itu kunci. Kalau dia sudah berserah kepada Tuhan, tak ada lagi kecemasan, tak ada lagi ketakutan, ya, tidak ada lagi
keraguan-raguan. Mampukah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Dan saya pun melihat bahwa mereka yang berserah tidak ada keterikatan dengan apapun, ya, tidak terlalu banyak keinginan yang berlebih yang membuat kecewa. Tidak ada ketakutan karena yakin bersama Tuhan saya pasti bisa. Tidak ada kesombongan karena kita bukan siapa-siapa. Karena ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita membuat kita bisa. Ya, di sini pun kita akan melihat orang yang berserah kepada Tuhan, pastilah mereka adalah pribadi yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Sudahkah kita rendah hati? Ya, jadi kalau ingat dengan rendah hati, saya ingat dengan buku Soul Reflection saya di halaman pertama. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang menyiapkan ruang di dalam dirinya untuk berbagi. Dan saya yakin Bapak Ibu mau menyiapkan waktu untuk meditasi ini adalah orang yang rendah hati. Bapak Ibu orang yang mau berbagi dengan Soul Action maupun donasi untuk meditasi ataupun di podcast untuk pembelajaran adalah orang yang rendah hati. Ya, kalau tidak, dia akan ego, sombong, dan hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau berbagi dengan yang lain. Ya, itu berarti, 1 poin loh, saya sudah satu langkah menjadi pribadi yang tangguh. Habis itu apa selain rendah hati? Ya, menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kekuatan Tuhan. Sudahkah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Atau kita masih ada keinginan-keinginan yang banyak? Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, seperti Doraemon yang membuat kita terus terbelenggu dan akhirnya terpuruk karena apa yang kita targetkan tidak terjadi, sehingga kita pun akan kecewa. Ya, saya tidak ingin hal itu terjadi pada Bapak Ibu. Maka mengapa kita tidak bebaskan diri kita dari semua belenggu? Karena di balik semuanya ada misteri, ya, yang kita bahas di karma reinkarnasi, bahwa kita mempunyai takdir, kita punya karma dari past life. Tapi di kesempatan hari ini adalah kesempatan memperbaiki semuanya dengan banyak menanam karma baik. Ya, akhirnya kalau kita sudah paham dengan hukum alam ini, apapun yang kita tanam di past life sudah pasti akan kita terima di kehidupan ini sebagai takdir kita. Dan tak perlu khawatir kalau takdirnya masih buruk berarti kita kurang menanam. Tambahkan aja tabungan karma baik. Kenapa susah? Tambahkan amal perbuatan baik. Dan untuk mau melakukan, bukan hanya berteori ya, karena banyak orang sudah berteori dengan semua ajaran agamanya, tetapi mereka belum benar-benar mengaplikasikan dalam kehidupan, ya, belum benar-benar berserah, belum benar-benar rendah hati, belum benar-benar berbagi, belum benar-benar melibatkan kekuatan Tuhan di dalam diri. Nah, ini koreksi kita. Kalau Indonesia ingin warga negara Indonesia kita itu tangguh semua, mari berbenah diri, mari bebaskan diri dari belenggu-belenggu yang menghambat proses ketangguhan diri kita. Ya, untuk menjadi tangguh harus mempunyai dasar keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang kuat. Sila pertama ya Bapak Ibu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya Indonesia ini sudah sangat luar biasa dengan dasar negara ini, yaitu Pancasila. Kita jarang untuk mengamati ke sana. Hal pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua orang rasanya sudah menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari kekuatan Tuhan dalam diri kita, apapun agamanya. Ya, dan ingat, kebebasan beragama, kebebasan untuk yakin dan percaya kepada Tuhan itu sudah ada dari dulu. Jadi kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Ya, banyak yang mempunyai harapan saya baca supaya tidak ada pemaksaan atas
agama ABC ya, karena semua mengarah kepada Tuhannya. Tuhan tidak berbeda. Ya, maka kita lihat karena proses ini adalah sesuatu yang universal. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai paham. Ya, tidak lagi menjelekkan agama ABC, karena kita sebenarnya adalah satu, yakin dan percaya kepada Tuhan untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kemudian bagaimana hubungan dengan sila kedua? Apa ya sila kedua ya? Jadi lupa ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, oke. Ya, rasa kemanusiaan kita harus kita tumbuhkan. Ini adalah proses yang bertoleransi. Ya, karena Indonesia sangat luar biasa dengan banyak kepulauan. Tentunya adat istiadat yang luar biasa. Dan disinilah kita saling menghargai. Saya sangat bersyukur dengan proses soul ya, di sini mewadai secara universal dengan hukum energi, di mana hukum energi adalah hukum tertinggi di alam ini yang diciptakan oleh Tuhan. Dan di sini kita sebagai manusia-manusia yang tentunya menyadari bahwa kita adalah satu sebagai ciptaan Tuhan. Jadi di mata Tuhan itu sama. Dan kita pun berlatih untuk saling menghargai satu sama lain. Dan ini dasar untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ya, karena begitu dia mulai memecah belah, dia tidak akan tangguh lagi. Ya, karena ada ego di sana. Ya, dia akan memihak di sana, lari ke sini, lari ke situ. Akhirnya dia tidak akan menjadi pribadi yang tangguh, mudah dihasut, bawa ke sana ke sini. Ya, jadi itu perlu dipahami. Kemudian menjadi tangguh itu perlu rasa kebersatuan. Karena kita tidak bisa arogan dengan proses ini. Mereka sombong, mereka tidak akan tangguh. Ya, jadi kalau dilihat dasar dari Pancasila ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau diterangin satu persatu nanti kita nggak jadi meditasi. Tapi paling tidak itu saya ingin proses Bhinneka Tunggal Ika itu benar-benar mewujud untuk bangsa ini. Harapan kita ke semuanya agar apapun itu perbedaannya, tapi kita adalah tetap satu, karena di mata Tuhan kita adalah sama. Dan konsep universal inilah saya bersyukur dapat menyatukan kesadaran-kesadaran manusia untuk bertumbuh bersama tanpa mengotak-otakkan. Ya, jadi kesadaran kita sudah naik kelas, kita pun bertumbuh. Nah, ini jadi Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh. Ya, itu maksudnya. Tapi ini luar biasa bagi saya. Ini suatu kode. Ini suatu pertanda bahwa mulainya ada kebangkitan nantinya. Harapan saya seperti itu di tahun depan. Dan itu tidak akan mewujud kalau tidak dimulai dari beberapa orang yang mempunyai kesadaran tentang hal ini. Ya, jadi hari ini kita akan menyatukan diri kita. Hari ini kita akan membuat suatu harapan yang luar biasa untuk Indonesia ke depan, yaitu diawali dengan proses diri menjadi pribadi yang tangguh, siap untuk bertumbuh. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Iya, jadi kita akan mencetak sejarah nih. Mencetak sejarah karena kita ikut andil nantinya dalam meditasi ini, karena saya sudah menyiapkan nanti di akhir session ini selain kita membersihkan hambatan-hambatan di dalam diri kita
kita pun akan mengkria atau menciptakan dengan energi pikiran kita untuk kualitas Indonesia yang lebih baik. Dan disinilah Bapak Ibu semua yang bermeditasi ikut berdonasi ya secara energi dengan niat yang Bapak Ibu berikan, dengan doa yang Bapak Ibu berikan, bukan sekarang sekedar doa ya. Karena sebelum melakukan nanti kita harus membersihkan batin dulu dari hambatan-hambatan yang membuat kita tidak tangguh, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Nah, setelah kita bebas dari hambatan itu, barulah kita mempunyai power yang lebih tinggi untuk doa atau kriya ya untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua punya waktu ya untuk melakukan hal ini, apalagi diikuti oleh banyak orang. Cahaya cinta energi Tuhan akan turun sangat luar biasa. Ya, sekarang aja saya sudah merinding karena energi ini sudah mulai bergerak ya, tapi saya bilang ya sebentar kita akan mempersiapkan dulu. Ya, kan alam ini sudah bereaksi, maka supaya keselarasan antara kekuatan Tuhan, manusia dan alam ini ya, konsepnya menyatu, benar-benar menciptakan Indonesia ke depan menjadi bangsa yang besar ya, dengan Bhinneka Tunggal Ika, saling melengkapi. Ya, untuk itu ya saya butuh waktu sejenak untuk menyiapkan. Begitu juga Bapak Ibu mungkin kalau mau persiapan untuk meditasi, silahkan. Saya akan lihat cuplikan, kita semua akan lihat cuplikan untuk apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang sudah mengikuti workshop Soul Matter. Gusti Agung Anggura Karangasem, tapi nama kecil atau biasa dipanggil Gungde. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Jadi saya tertarik untuk Soul Matter itu untuk mengetahui jadi kebenaran Tuhan. Saya merasa betul-betul damai, betul-betul merasa di rumah. Saya bukan di rumah ini, artinya sudah betul damai, seperti betul dekat dengan Tuhan gitu. Karena dari seluruh pelajaran Bunda itu kan kita mengolah rasa ke diri. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi merubah diri kita. Setelah kita merubah diri kita, pasti kita akan meradiasikan. Karena kan ini energi, semua kan energi di alam ini. Jadi saya akan memperbaiki saya, kemudian pasti akan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan. Buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah ikut channel Bunda, niatkan untuk bertumbuh, untuk ikut kelas online-nya dulu. Karena di situ knowledge-nya itu pengetahuan di sana. Setelah masuk baru ikut Soul Matter supaya benar-benar terasa. Jadi kita mempunyai jadinya kualitas hidup kita lebih baik untuk menjalani hidup ini. Mari bertumbuh bersama. Soul is Solution. Ya, tadi cuplikan mereka yang sudah mengikuti workshop Soul Matter. Ya, mereka merasakan bagaimana proses bertumbuh itu sendiri, dan itu bukan sekedar jualan kecap. Karena harapan saya semua orang akan paham dengan proses alam, terutama proses pengukuran dengan energi. Karena dengan itu mereka akan paham kebenaran Tuhan. Ya, dan tadi saya
sempat melihat ini ada pertanyaan, di seluruh manusia bumi saat ini berapa skala keteguhan hati kita semua saat ini Bunda? Iya, kalau tadi saya bilang untuk yang meditasi ini 40%, tapi untuk bumi ini saya dapatkan cukup besar, yaitu 50%. Berarti sudah cukup bagus untuk proses mengarah kepada zaman keemasan, ketangguhan ya mereka untuk bertumbuh. Ya, dan kita pun harus semangat ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa, bumi ini tidak akan berubah ke arah yang lebih baik kalau tidak dimulai dari diri kita. Jadi kenapa walaupun kita sedikit, ayo kita ciptakan ya energi-energi yang positif yang kita radiasikan dan mengubah bumi ini. Terus ada orang yang pesimis mengatakan, mana mungkin hanya segelintir orang meditasi. Loh jangan salah, satu rumah bisa 4 atau 5 orang. Yang tercatat mungkin bisa 2000, tapi yang lain-lain yang tidak, yang mengikuti bisa banyak. Dan dari cahaya-cahaya Tuhan di mana kebersihan hati seseorang itu terbersihkan, berapa banyak cahaya yang mampu mengubah bumi ini. Jadi kenapa saya sangat bersyukur ketika Bapak Ibu antusias dengan meditasi ini, bahkan mengulang dalam kondisi kesempatan di sehari-hari, itu akan sangat baik untuk Bapak Ibu masing-masing ya, bukan untuk saya. Saya hanya punya tugas menuntun saja ya, tentunya sebagai guiding aja untuk mengarahkan kekuatan Tuhan benar-benar hadir dalam diri Bapak Ibu. Dan ingat, sedikit demi sedikit terbersihkan, lama-lama bersih juga ya, butuh waktu. Karena kita mengotorinya juga butuh waktu, butuh berkali-kali kelahiran mengotori kesadaran kita ya, terbelenggu oleh kegelapan. Nah, sekarang saatnya kita membersihkan batin kita secara energi, dan saya melihat banyak orang bertumbuh dengan proses ini. Saya sangat terharu, saya sangat bersyukur Bapak Ibu juga ikut bertumbuh bersama saya. Mari bertumbuh bersama. Dan ini pun digunakan untuk bangsa kita, Indonesia saat ini. Mereka pun menyatakan, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, kok saya sudah haru dulu. Ya mungkin sudah saatnya kita energinya sudah mulai turun untuk kita malam hari ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk bermeditasi. Bagi yang baru pertama kali mengikuti proses ini, ikuti saja dengan rileks, dengan santai ya, tidak perlu aneh-aneh. Duduk dengan senyaman mungkin, dan selama proses ini buka telapak tangan, jangan mudra, jangan menutup diri. Dan selama proses meditasi, tolong lekatkan lidah ke langit-langit mulut ya, karena bagian tubuh yang tidak nyambung hanya bagian lidah ya. Ini untuk membuat proses sirkulasi energi mengalir di dalam diri kita. Dan jangan tanpa disadari, nanti proses ini pun termasuk proses self healing ya, untuk diri kita, membuat kita lebih sehat dari energi-energi psikis ya yang mengotori tubuh prana kita, dan tentunya menghadirkan cahaya cinta energi Tuhan lebih kuat ya, ngecas baterai ini. Seminggu sekali kita bersama-sama ngecas baterai. Oke, kita akan mulai. Sadari tubuh kita dan sadari di dalam diri ini ada percikan cahaya Tuhan.
walaupun belum benar-benar bercahaya terang, karena masih dilingkupi dengan kegelapan yang kita ciptakan dari pikiran perasaan kita yang belum benar-benar damai. Dan kekuatan Tuhan inilah yang menuntun diri kita untuk membebaskan diri dari belenggu. Tapi untuk dapat membantu kita untuk proses itu, kita harus mempunyai kerendahan hati bahwa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Dan untuk itu dihadirkanlah para jiwa luhur terlahir di bumi ini sesuai dengan era zaman. Maka niatkanlah sesuai dengan agama masing-masing untuk terhubung dengan sang jiwa luhur, jiwa yang dipilih Tuhan untuk dapat mengajarkan pada manusia mengenai kekuatan Tuhan, menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengarahkan pada kekuatan Tuhan, dan kita mengenalnya sebagai agama. Tapi sesungguhnya semua adalah bagian dari proses untuk benar-benar mengenal Tuhan. Maka mereka yang rendah hati akan dapat menerima semuanya dengan damai, karena semua mengarah kepada satu Tuhan. Maka niatkanlah untuk terhubung melalui sang jiwa luhur, terhubung dengan Tuhan. Biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh kita. Biarlah cinta Tuhan memasuki tubuh kita. Dan biarlah energi Tuhan memasuki tubuh kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kehidupan pada kami semua. Engkau masih memberikan kesempatan pada diri kami untuk berbenah, untuk lebih mengenal diri kami, mengenal keburukan-keburukan yang kami miliki, dan mengetahui kekuatan yang kami miliki pula. Sehingga dengan proses ini mengenal jati diri, kami dapat menanggalkan hal-hal yang buruk. Kami dapat membersihkan kegelapan batin kami, dan memperkuat hal yang positif dalam diri kami, sehingga kami dapat lebih dekat denganmu. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan. Biarlah cahaya, cinta, dan energi-Mu mengalir dalam diri kami untuk dapat membersihkan energi-energi negatif yang selama ini membelenggu diri kami. Karena tanpa terbersihkan hal-hal yang negatif dalam diri kami, maka kami tak dapat menyiapkan ruang di dalam diri kami agar cahaya cinta dan energi-Mu terus bersemayam di dalam diri kami. Karena kami menyadari untuk menjadi pribadi yang tangguh, dasar dari semua proses ini adalah keyakinan dan kepercayaan kami kepadamu.
bersama-Mu ya Tuhan, kami pasti bisa. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi rasa tidak percaya diri, tidak ada lagi perasaan terluka, tidak ada lagi kesepian dan semua hal-hal yang membuat kami terpuruk. Kami akan lebih semangat dalam menjalani hidup, karena bersama-Mu kami pasti bisa. Dan sekarang kami ingin bertumbuh menjadi lebih baik. Biarlah kekuatan-Mu bekerja atas diri kami. Mari kita koreksi batin kita. Mengoreksi apakah kita sudah benar-benar rendah hati, atau kita masih mempunyai kesombongan yang cukup besar dalam diri ini. Ya, saya sangat bersyukur setelah saya mengukur masih ada hanya 30% dari yang mengikuti meditasi yang mempunyai kesombongan di dalam diri. Berarti yang lain 70% sudah berlatih untuk menjadi lebih rendah hati. Mari kita bersihkan kembali dari kesombongan di dalam diri. Sadari untuk apa kita sombong. Toh bukannya kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan kekuatan Tuhan, tanpa kita berinteraksi dengan manusia lainnya. Karena segala sesuatu di alam ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Semua dapat terjadi karena bantuan dari banyak orang. Sadari kita masih membutuhkan kehadiran banyak orang untuk mengisi hidup kita. Kita tidak bisa egois dan merasa paling benar, karena kesombongan kita akan menjatuhkan diri kita. Orang yang sombong, gelasnya telah penuh, maka pengetahuan apapun tak akan dapat memasuki dirinya, dan mereka bagaikan katak di dalam tempurung. Apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak. Saya ingin pengetahuan baru terus dimasukkan, agar saya terus bertambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas. Maka saya harus ikhlas untuk melepaskan kesombongan dalam diri saya. Sadari hal itu dan mintalah maaf kepada Tuhan, karena kita tanpa disadari telah berlaku sombong. Orang yang sombong tidak akan mampu menghargai orang lain karena merasa dirinya paling benar. Sadari hal itu, kesombongan akan menjatuhkan seseorang. Bayangkan apabila orang lain tidak hadir untuk diri kita. Mungkin kita tidak punya pakaian karena kita tidak bisa membuatnya sendiri. Mungkin kita tidak bisa makan enak karena kita tidak pandai memasak, atau hal lain, karena semuanya membutuhkan kehadiran orang lain untuk membuat proses hidup kita menjadi lebih baik. Sadari hal ini dan teruslah meminta maaf pada semua orang, dan terutama mintalah maaf kepada Tuhan. Orang yang sombong menutup dirinya dari kekuatan Tuhan, karena energi Tuhan bukanlah energi yang penuh dengan kesombongan, energi yang penuh dengan kasih, energi yang penuh dengan kebersamaan, dengan cinta. Maka sejatinya mereka yang sombong, yang menutup dirinya dari kekuatan Tuhan,
Tuhan, maafkan saya. Dengan kesombongan saya menyadari saya merasa malu. Bahwa sebenarnya saya bukan siapa-siapa tanpa kekuatan-Mu. Ketika saya berlaku sombong pada orang lain, sesungguhnya saya pun menolak diri-Mu hadir dalam diriku. Sadarilah bahwa di dalam diri orang lain pun ada percikan cahaya Tuhan. Ketika mungkin kalian tidak bisa menghargai orang tersebut, hargailah percikan cahaya Tuhan yang ada pada setiap makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sadarilah hal itu dan bebaskan diri kita dari kesombongan. Kita harus bertumbuh. Kita tidak boleh stuck dengan proses ini. Kesombongan hanya akan mempersulit diri kita sendiri. Ya, saya bersyukur semua telah terbersihkan. Berarti ada kesadaran yang bertumbuh menjadi lebih baik. Saya sangat menghargai upaya Bapak Ibu untuk hal ini. Setelah penuh dengan kerendahan hati, sudahkah kita bersyukur hari ini? Walaupun kita mendapat hal buruk, kita harus tetap bersyukur karena pasti ada hal baik di balik semuanya. Dari hal yang buruk, kita bisa melihat kebaikan orang lain. Dari suatu kejadian buruk, ada pelajaran yang kita dapat petik dari hal itu. Dari suatu kejadian yang buruk, kita bisa mengoreksi kekurangan diri kita. Mengapa itu terjadi? Dan sadari, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita tidak boleh menyalahkan keluar, marah dengan si A, si B, dendam dan semua hal buruk. Karena sejatinya semua terjadi karena diri kita sendiri. Coba kalau dulu saya menanam banyak karma baik, tentu saat ini saya akan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ketika kita menghadapi hal buruk dalam diri kita, itu adalah suatu pengingatan bahwa kita kurang melakukan amal dan perbuatan baik. Tapi saat ini kita sudah paham, sudah ada solusi. Mengapa kita tidak menanam lebih banyak kebaikan untuk diri kita? Ketika kita paham dengan hukum alam ini, hukum yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita tak perlu khawatir. Ketika hal buruk datang, ayo tanam lebih banyak lagi karma baik, sehingga kita dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Bukan malah mengumpat, menghujat, dan menyalahkan keluar. Karena ini akan membuat kita menambah karma buruk yang membuat kita semakin terpuruk. Bayangkan ketika semua orang dapat berlaku demikian. Betapa damainya bumi ini, betapa damainya Indonesia. Tidak ada yang saling menghujat, saling menyalahkan. Tapi mereka mengoreksi ke dalam dan terus berserah kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya di mata Tuhan kita adalah sama. Kita adalah satu sebagai ciptaannya. Ya, sekarang kita akan lanjutkan. Ya, ketika semua menyadari dan meminta maaf, kita lanjutkan proses kita untuk membersihkan belenggu di dalam diri.
saya masih mendapatkan ketakutan dan kecemasan yang menghambat proses ketangguhan kita untuk bertumbuh. Karena kita selalu hanya fokus pada masalah, bukan fokus pada solusi. Ketika kita terus meratapi keburukan yang kita dapatkan, maka fokus kita adalah pada masalah, bukan pada penyelesaiannya. Maka kita tak akan bertumbuh, kita akan berlarut-larut dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam keterpurukan. Bebaskan diri, tidak. Saya tidak mau berlama-lama di sana. Saya tidak mau terus dalam kondisi kesedihan atau terlalu sedih. Sadari, hidup ini masih harus kita perjuangkan. Hidup ini masih harus kita jalani. Bebaskan dari rasa takut, cemas, berlebih, dari proses berpikir yang berlebih, padahal itu belum tentu terjadi. Karena berpikir berlebih akan menyedot atau menguras energi kita dan malah fokus pada hal-hal yang buruk. Maka alihkan energi kita bahwa saya yakin bersama Tuhan saya bisa. Semua sudah saya lewati dan saya harus tangguh, saya harus maju. Bukan berlarut-larut dengan kesedihan, kecemasan, ketakutan, rasa tidak percaya diri dan hal-hal buruk lainnya. Tuhan, saya ingin bertumbuh. Saya harus maju, harus melangkah, saya harus mau melepaskan diri dari belenggu ini. Dan itu tergantung pada diri saya, bukan orang lain. Hidup adalah pilihan. Apakah kita akan terus memilih untuk terus berada pada kesedihan, kecemasan, ketakutan, atau pilihan kita tetap semangat? Bersama Tuhan saya pasti bisa. Semua ada solusinya, semua ada jawabannya. Semua akan dimudahkan oleh Tuhan kalau saya yakin dan percaya kepada Tuhan. Mari kita memilih kebenaran di alam ini. Memang kita tidak bisa menghindar dari kejadian buruk, dari takdir atau karma kita. Tapi kita mampu mengubah nasib kita ketika kita mau mengubahnya. Tapi beberapa orang memilih berada pada zona nyaman dan terus berada di sana. Bukan itu, kita harus melangkah. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Tangguh karena terus teruji. Dengan cobaan sekali mungkin kita terpuruk. Kita melangkah lagi dan mungkin kita terjatuh. Tapi kita masih bisa bangun dan terus melangkah lagi. Itu adalah uji ketangguhan kita. Dan seorang yang bisa menjalani adalah mereka yang yakin dan percaya bahwa saya tidak sendiri. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Karena kekuatan Tuhan yang hadir di dalam diri kita akan mampu mendobrak rasa yang membuat kita pesimis. Kita yakin bahwa semuanya akan bisa kita lewati kalau kita mau bergerak. Kita mau melangkah. Tuhan, maafkan saya. Ketika saya hanya mengandalkan diri saya yakin saya pasti sulit untuk bertumbuh. Tapi ketika saya melibatkan kekuatan-Mu, aku yakin dan percaya semua akan baik-baik saja. Perkuat dan tanam terus di dalam diri. Bersama Tuhan saya pasti bisa. Karena kekuatan Tuhan akan mampu
mengubah diri saya. Tuhan, biarlah aku selalu dapat melibatkan kekuatan-Mu dalam semua proses hidupku. Ini adalah proses eling, proses selalu terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, sangat luar biasa proses di dalam diri Bapak Ibu untuk ketangguhan telah meningkat. Cukup luar biasa. Karena tidak ada jalan lain selain melibatkan kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa tangguh menjalani hidup kita. Dan sekarang sudah 10 poin untuk proses ketangguhan, dan biarkan energi ini terus menguat di dalam diri saya. Saya menjadi pribadi yang tangguh, dan saya akan terus bertumbuh. Saya akan naik kelas bersama Tuhan. Saya pasti bisa. Dan sekarang mari kita radiasikan ketangguhan ini, bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk Indonesia. Radiasikan bahwa sekarang kesempatan Indonesia untuk bertumbuh, mulai dari diri kita, mengubah Indonesia, meradiasikan ketangguhan, meradiasikan terus dapat bertumbuh menuju Indonesia yang jaya, menjadi bangsa yang besar. Terjadilah. Mari kita lihat kembali dasar dari negara kita, yaitu Pancasila, Tuhanan yang Maha Esa, bahwa kita sudah meyakini bersama Tuhan saya pasti bisa, dan kita adalah sama di mata Tuhan. Tidak membedakan antara agama, suku, ras, dan semuanya. Karena semua kita manusia dan semua makhluk adalah ciptaan Tuhan yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk bertumbuh. Tidak ada lagi yang dapat menghancurkan diri kita dan mengotakkan atau memecah belah seperti sejarah Indonesia yang sebelumnya. Dengan ketangguhan Indonesia bisa merdeka. Dan saat ini pun kita akan membuat Indonesia merdeka dari kegelapan, karena semua mengarah pada kekuatan Tuhan yang sama. Bayangkan Indonesia menjadi negara yang damai karena semua mengarah pada kekuatan Tuhan. Tidak mengotak-kotakkan antara agama A, B, C, tapi semua bertumbuh bersama. Semua menciptakan manusia-manusia dengan kualitas yang lebih baik, karena mereka semua mengenal Tuhannya. Ya, dan kita perkuat proses kriya atau radiasi ini dengan mengatakan di dalam hati, terjadilah. Ya, sekarang kita akan menanamkan untuk Indonesia yang lebih baik dari sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Kita harus bersyukur terlahir sebagai manusia. Dan sinilah proses kesadaran manusia bertumbuh menjadi manusia yang adil dan beradab, dengan nilai-nilai menjunjung keluhuran budi pekerti yang baik,
saling menghargai, saling bertoleransi, pribadi yang rendah hati. Sadari hal ini dan niatkan di dalam diri, ya, saya siap untuk bertumbuh pada proses kesadaran spiritual saya yang lebih baik. Saya menghargai proses toleransi, bersikap adil, beradab, saling menghargai satu sama lain. Biarlah Indonesia, semua masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran dengan hal ini menjadi lebih baik. Terjadilah. Kriya yang kuat atau afirmasikan yang kuat untuk Indonesia ke depan dengan manusia-manusia yang penuh dengan cinta kasih, penuh kedamaian. Ya, sekarang kita masuk pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita sudah merasakan bagaimana proses dipecah belah. Ada provokator begini begitu, dan itu sangat tidak nyaman. Mari kita perkuat di dalam diri untuk persatuan Indonesia yang lebih baik. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu di mata Tuhan dengan proses cinta, proses damai untuk Indonesia yang lebih baik. Terjadilah. Dan sekarang mari kita kriya untuk para pemimpin-pemimpin yang memimpin Indonesia, wakil-wakil rakyat, di mana mereka harus benar-benar mempunyai kesadaran spiritual yang tinggi, mengedepankan suara rakyat, bebas dari korupsi, benar-benar bersikap bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan yang tepat untuk Indonesia menjadi lebih baik. Terjadilah. Sudah saatnya seorang spiritual memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Maka akan hadir para pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kelayakannya menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Terjadilah. Dan sekarang kita pahami sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan kita ke depan, keadilan benar-benar mewujud di Indonesia. Gemah ripah loh Jinawi, karena Indonesia sebenarnya adalah negara yang makmur, tapi banyak orang tidak bersikap adil dengan proses ini. Biarlah kekuatan Tuhan bekerja, memberikan kesadaran bagi manusia-manusia Indonesia untuk dapat lebih bijaksana dan bersikap adil untuk kesejahteraan semua masyarakat Indonesia. Terjadilah. Tuhan,
Kami sangat bersyukur hari ini ketika kami dapat membebaskan diri dari belenggu yang menghambat ketangguhan kami. Dan akhirnya kami bisa meradiasikan bahwa kami menjadi pribadi yang tangguh, maka ini akan meradiasi juga untuk seluruh bangsa negara Republik Indonesia di hari ulang tahun Indonesia yang ke-76. Walaupun kami hanya beberapa orang, tapi kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Engkau akan memberkati bangsa ini, negara kami, negara yang kami cintai, karena disinilah tumpah darah kami dilahirkan. Kami berkarma dengan bangsa ini, dengan negara ini. Kami tumbuh bersama di sini. Tentu kami mempunyai harapan yang baik untuk bangsa ini. Biarlah kejayaan Indonesia akan mengarahkan manusia-manusia Indonesia yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kedamaian, dan mereka bertumbuh pada kesadaran spiritual yang lebih baik lagi. Terjadilah Indonesia menjadi tempat yang nyaman, di mana semua orang dapat berbagi dengan penuh cinta dan kedamaian. Terima kasih hari ini ya Tuhan, bahwa kami semua mempunyai andil secara energi menanam harapan yang baik untuk Indonesia. Dan biarlah semua mewujud secara cepat dan tepat, sesuai dengan kehendak dan alam ini. Terjadilah. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan mewujudkan hal ini walaupun semua membutuhkan waktu. Dan aku yakin dan percaya juga semua akan berubah, memulai dari diri kami yang berubah. Sedikit demi sedikit, tapi itu pasti. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas energi yang luar biasa yang turun untuk Indonesia. Dan biarlah itu benar-benar mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena kami mencintai Indonesia. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau peduli dengan proses ini. Kami merasakan betapa Engkau juga mencintai Indonesia. Biarlah harapan semua orang untuk Indonesia menjadi lebih baik, lebih tangguh, dan bertumbuh benar-benar mewujud. Dan kami semua akan menjadi lebih damai, nyaman, bahagia bertumbuh di Indonesia ini. Terima kasih pada semua jiwa-jiwa yang telah berkorban untuk Indonesia. Pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, dan pejuang-pejuang lainnya yang tidak nampak mungkin yang memperjuangkan Indonesia ke arah yang lebih baik dari kegelapan-kegelapan yang membelenggu Indonesia. Terima kasih karena kalian peduli dengan proses Indonesia, karena sejatinya kalian mencintai Indonesia seperti kami juga mencintai Indonesia. Terima kasih Tuhan atas cinta yang luar biasa ini.
Terima kasih Tuhan, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Bahkan aku merasa benar-benar berada dalam pelukan. Engkau begitu dekat denganku. Dan itu menumbuhkan keyakinan di dalam diri ini. Bahwa aku tak sendiri, bersamamu aku pasti bisa. Aku akan menjadi pribadi yang tangguh untuk maju dan bertumbuh menjadi lebih baik. Secara perlahan-lahan kita kembali pada kesadaran diri kita. Sadari kembali tubuh kita. Mungkin secara perlahan-lahan mulai menggerakkan tangan dan kaki. Dan secara perlahan-lahan membuka mata. Ya, I love you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk sudah menanam harapan yang baik untuk Indonesia. Karena tentu Indonesia akan menjadi lebih baik ketika banyak orang memikirkan Indonesia pasti bisa, Indonesia akan berubah. Dan itu tidak hanya sekedar kata-kata, karena kali ini kita melakukannya secara energi. Tentu diperkuat dengan kekuatan Tuhan yang hadir di dalam diri kita, akan cepat mewujudkan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kita menyadari semua terjadi juga dengan proses karma. Semakin banyak menanam hal baik, kita warga Indonesia menanam kebaikan, tentu karma Indonesia pun akan cepat menjadi lebih baik. Dan tadi adalah bagian dari proses kita menanam bersama-sama untuk Indonesia menjadi lebih baik. Ya, saya sudah melihat cahaya itu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama saat ini akan benar-benar membantu Indonesia untuk lebih tangguh, ya, dan akan bertumbuh ke arah yang lebih baik, karena sejatinya kita adalah bagian dari Indonesia. Kita adalah satu. Mari bertumbuh bersama dan terus perkuat harapan kita yang lebih baik untuk Indonesia. Jangan lupa, jadilah pribadi yang tangguh dan terus bertumbuh. Mari bertumbuh bersama. Terima kasih.